Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertemu dengan Ibu Dwi, Kepala Sekolah SMP Kurotayun. Ingin bertanya tentang bahasa. Ya, Ini ada guru baru ya Bu ya? betul. Ada Mr. Umar. Ini gimana Bu? Apakah terbantu? Secara keseluruhan, sebetulnya bahasa itu memang membuka wawasan anak itu sendiri, sehingga dengan kedatangan Umar Sensei itu sendiri sangat membawa perubahan yang cukup signifikan, sehingga memang anak-anak termotivasi dengan adanya beberapa bahasa yang disampaikan oleh Umar Sensei itu sendiri, gitu. Alhamdulillah. Kemudian dari teknis mengajar juga sangat fun gitu, sangat menyenangkan buat anak-anak, sehingga tidak membuat mereka merasa berat gitu, bahkan menyenangkan buat mereka gitu untuk mengenali berbagai bahasa itu sendiri. Ada bahasa Jepang, Jerman, kemudian ada bahasa Portugis, bahkan Ibrani juga sempat dikenalkan oleh Umar Sensei itu sendiri. Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan potensi ini semakin teraih kebermanfaatnya untuk orang banyak, untuk anak-anak memang sangat dibutuhkan, karena memang diperlukan mereka untuk bekal sebagai penyampai nantinya, insya Allah. Amin. Atur nuhun Bu Dwi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori. Saya kelas 7 dan saya berusia 12 tahun. Di sini saya sedang belajar bahasa Portugis dan Serbia. Yang diajarkan oleh Mr. Umar. Gimana metodenya? Menyenangkan? Metodenya menyenangkan dan dapat diserap lebih cepat. Gampang. Terima kasih Dekori. Masuk ke otaknya. Dan masuk otaknya lebih mudah ya? Iya. Oke, makasih ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya Indra dalam podcast Tebar Kebaikan Uber TV. Di saat zaman sekarang, sungguh sangat dibutuhkan bahasa yang beragam agar kita bisa bergaul lebih luas. Di zaman saya dulu, sungguh sulit kita mempelajari bahasa. Tetapi di sini saya menghadirkan satu orang yang luar biasa. Beliau itu bisa menguasai banyak bahasa, dari mulai bahasa daerah sampai bahasa asing. Nah, saya perkenalkan ada Kang Umar. Ada Kang Umar ya, Kang Umar. Kang Umar ini adalah seorang lulusan dari UIN Sunan Gunung Jati, jurusan fisika. Iya. Ya Kang ya. Ini dengan IPK cum laude. Terus beliau juga dengan mempunyai banyak pengalaman dan penghargaan. Nah, ini ada satu hal yang menarik ketika beliau menguasai bahasa. Padahal beliau itu bukan jurusan di bahasa ya saat itu. Apa yang membuat Kang Umar tertarik untuk belajar banyak bahasa? Baik, ini bermula ketika saya mengikuti field trip itu di sekolah. Nah, jadi waktu itu kebetulan saya bertemu dengan seorang turis asal Switzerland, asal Swiss gitu. Dan dia itu gak bisa berbahasa Indonesia dan sedikit bisa berbahasa Inggris gitu. Ketika saya tanya, "Where do you come from?" Nah, dia sepertinya gak mengerti bahasa Inggris juga. Dan dia ternyata memang bisanya bahasa Jerman, kan Swiss itu bahasa Jerman juga ya dipakai di sana. Nah, kemudian kebetulan sebelum saya study tour itu saya juga pernah sedikit-sedikit belajar bahasa Jerman seperti itu. Kemudian saya tanya pakai bahasa Jerman gitu. Nah, kemudian dia pun menjawab gitu ya. Nah, ternyata dia itu menyasar gitu Pak. Nyasar, dia itu sedang melakukan yang namanya traveling, sedang traveling. Traveling, kemudian dia itu tersesat gitu. Nah, dia itu mencari temannya yang ada di Indonesia, tapi handphonenya hilang. Nah, handphonenya hilang, semuanya itu ketinggalan di entah di mana gitu. Nah, akhirnya ya gitu saya berkomunikasi dan akhirnya bisa membantu beliau gitu ya. Dan dari situ saya sadar ternyata bahasa itu sangat penting sekali gitu. Dan tidak hanya bahasa Inggris saja, karena zaman sekarang bahasa itu kita gak hanya harus menguasai satu bahasa gitu, terutama bahasa asing. Bahkan di era ini katanya bahasa Mandarin itu juga
salah satunya Pak, bahasa Mandarin itu juga sangat penting. Nah, di abad ke-22 ini, ke-21 ini. Oke lah, di abad ke-20, bahasa Inggris itu sangat penting. Nah, apalagi di abad ke-21 sekarang bahasa Mandarin mulai menggantikan bahasa Inggris. Contohnya kita bisa lihat aja sekarang banyak perusahaan-perusahaan Cina, investor-investor Cina yang mungkin di Indonesia saja, di Indonesia itu sudah banyak melakukan investasi. Dan kemampuan bahasa Mandarin itu bisa membuka peluang kita untuk kerja, bisa membuat peluang karir, dan selain bahasa Mandarin banyak juga bahasa lain gitu. Jadi intinya saya pikir dengan mempelajari bahasa, selain ada impact positif buat diri sendiri, juga bisa membantu orang lain, terutama orang yang membutuhkan. Dan ini yang paling penting lagi, yang paling memotivasi saya, ini dulu sekali sebelum saya masuk SMP atau SMA, saya pernah melihat tontonan atau YouTube gitu ya, tontonan mengenai seorang mualaf yang masuk Islam karena penjelasan dalam bahasa dianya. Jadi dia itu kan asalnya dari Eropa, dan dia itu selalu hampir sering mendengarkan Islamofobia gitu ya di media-media asing di Eropa itu. Dia tidak pernah menggali sendiri bagaimana sih Islam itu gitu. Akhirnya dia mulai memberanikan diri bertanya kepada seorang mahasiswa. Mahasiswa ini dia menguasai bahasa daerah itu, maksudnya bahasa itu, negara itu. Bukan bahasa Inggris bahasanya. Dan ternyata setelah dijelaskan kandungan Al-Quran dan si orang Eropa ini tertarik dan tersentuh, Pak. Ternyata Islam itu tidak seperti yang diberitakan oleh media-media gitu. Al-Quran sendiri tidak mengajarkan untuk berperilaku kasar atau apa, tapi justru mengajarkan kebaikan. Memang semua agama mengajarkan ini ya, kebaikan gitu. Mungkin ada yang oknum tertentu gitu. Dan yang di Eropa itu, dia itu yang dari Eropa itu kemudian mulai tertarik untuk belajar Islam. Terus mempelajari Islam bertahun-tahun, mungkin agak lama. Tapi hal itu bisa membuat kemajuan yang luar biasa, terutama dalam menghapus paradigma yang salah gitu. Gitu. Nah dari situ saya juga tertarik untuk belajar bahasa itu. Semoga dengan mempelajari bahasa ini saya bisa menyampaikan pesan-pesan Al-Quran, pesan-pesan kebaikan kepada mereka yang belum benar-benar mengenal Islam, orang luar gitu ya. Dan juga sekarang saya juga fokus belajar bahasa daerah juga, Pak. Wah, Masya Allah, luar biasa loh. Ya. Karena Indonesia itu kan sebenarnya negara dengan jumlah bahasa daerah paling banyak di dunia, yang kedua, urutan 2 setelah Papua New Guinea. Nah, Papua New Guinea banyak Papua New Guinea ya bahasa daerahnya paling banyak. Yang kedua Indonesia. Ya. Ada sekitar yang baru divalidasi ya Pak, yang baru dilakukan penelitian, ada sekitar 733-an. 733 bahasa di Indonesia. Ya, itu baru diteliti. Bisa jadi masih lebih banyak lagi. Dan yang belum diketahui itu banyaknya di daerah pulau-pulau di daerah Nusa Tenggara Timur, di Pulau Timur dan Pulau Papua. Bahkan Pulau Papua juga ada bahasa yang punah, seperti bahasa Tandia dan bahasa Mawes itu udah punah di Papua. Nah, selain kita harus menguasai bahasa asing, kita juga harus melestarikan bahasa daerah dan mencintai bahasa nasional, tentu Indonesia. Nah, dengan berbagai bahasa daerah yang ada di Indonesia, sangat sayang sekali kalau kita mengesampingkan bahasa daerah gitu. Kalau bahasa asing kita pelajari, kenapa tidak kita lestarikan bahasa daerah? Terutama bahasa daerah Indonesia itu memiliki ada beberapa yang memiliki tulisan-tulisan yang sangat cantik gitu ya, Pak. Kalah menarik dengan bahasa Jepang tulisannya, dengan bahasa-bahasa lain seperti Thailand gitu. Dan saya sendiri sudah pernah membuat baru membuat prototipe buat aplikasi kayak keyboard buat kayak bahasa Minahasa gitu. Cuma belum sampai tahap ini, baru percobaan, baru riset ya, baru mendapatkan bahan-bahannya kayak bahasa Minahasa. Kan Minahasa juga ada banyak Pak, ada bahasa ada Totemboan, ada bahasa Tonsawang, Tonsea gitu. Tulisan Malesung. Kemudian ada tulisan Makassar, Bugis dengan tulisan Lontara gitu.
Dan tulisan Sunda pasti sudah familiar ya. Ya, tulisan Sunda Sunda, banyak ya? Sunda juga ada banyak variasinya. Banyak Ada variasi seperti huruf Khmer ada gitu. Saya juga nggak tahu. Iya, huruf Khmer Oke. Kamboja itu mirip ada. Banyak variasinya. Bahkan ada carakan. Carakan itu bahasa tulisan Sunda yang mirip tulisan Hiragana Caraka di Jawa gitu. Dan masih banyak lagi. Dan ada juga tulisan Dayak Iban gitu. Dan nggak hanya di Indonesia, dipakai juga di Malaysia. Karena kan Kalimantan daerah Sarawak gitu. Nah, itu Dayak itu ada Dayak di daerah Kalimantan dan Indonesia. Dan Dayak Iban ini memiliki tulisan tersendiri gitu. Dan masih banyak lagi gitu yang masih dijelaskan. Ini sebentar nih, Kang Umar. Sebetulnya gimana mempelajari bahasa ini? Kan tadi tertarik sama pertama dari Switzerland itu, Iya. gitu ya. Selanjutnya kan jadi menguasai banyak bahasa nih, akhirnya nih. Gitu. Itu gimana metodenya? Ini sedangkan yang memang kita di CV-nya itu, Kang Umar tidak pernah baik dari sekolah, kuliah ataupun kursus tidak mengikuti bahasa-bahasa itu. Ya. Betul ya? Ya. Itu gimana bisa menguasai bahasa? Karena kan di daerah saya itu kan nggak ada, bahkan hampir nggak ada ya kursus bahasa asing. Ada mungkin bahasa Inggris, itu juga jarang sekali dan biayanya sangat tidak terjangkau untuk Betul. ya untuk kalangan yang daerah-daerah di perkampungan itu. Jadi saya pikir dengan biaya yang mahal itu sepertinya kalau berpikir memang dari arah ke biaya dan hanya itu satu-satunya cara untuk kita menguasai bahasa untuk belajar, it's very wrong gitu ya. Itu sangat itu sangat benar-benar salah sekali. Keliru lah ya. Ya. Dan sekarang kan zaman internet, ada YouTube, ada sosial media lainnya. Kita bisa memanfaatkan internet itu. Sebenarnya internet itu kan seperti lautan ya Pak. Kita bisa menemukan apa aja yang ada di dalamnya, dari hal positif atau negatif. Dan salah satunya bahasa gitu. Kenapa tidak kita coba internet itu? Biar misalkan kayak saya pernah mencoba random chat Pak, kayak Omegle gitu. Omegle, ada Hola gitu. Dan lainnya gitu. Pernah nyoba. Dan itu sangat membantu sekali untuk membangun confidence, kepercayaan diri, dan melatih pronunciation kita. Dan bahkan pernah saya berbicara dengan orang dari Cina, Taiwan, Hong Kong. Ya intinya mereka sangat antusias sekali gitu ketika melihat orang asing bisa bahasa mereka. Ya kayak kita aja, orang asing bisa bahasa Indonesia atau Sunda, mungkinnya kita sangat antusias. Bahkan sampai mengajak keluarganya masuk ke layar itu gitu. Wah, ini ada orang Indonesia. Seriusan orang Indonesia, bukannya orang Cina aja gitu kan. Ya terus bahkan saya sampai sempat diajak ke sana, hampir mau dikasih tiket gratis gitu buat jalan-jalan buat ke sana gitu ya sambil main aja gitu. Ada juga dari orang-orang Rusia gitu. Ya intinya sangat belajar itu bisa sangat lebih kita termotivasi gitu kalau kita langsung berbicara dengan native speaker gitu. Ya mungkin itu. Jadi langsung bicara dengan orangnya langsung ya. Kalau ada gitu ya. Dan kita manfaatkan internet untuk misalkan kalau saya pribadi ya Pak, saya kan nggak pernah belajar kursus tuh. Saya cari sumber-sumber material dari internet untuk melatih pengucapan dari YouTube. Bisa dari YouTube atau sekarang kan sama TikTok juga ya. TikTok itu bisa untuk belajar bahasa juga, untuk melatih pengucapan. Nah, untuk kita bisa paham grammarnya biar gak salah buat kalimat, saya download PDF-nya. Ada banyak teman-teman saya yang juga suka bahasa asing, nah kita bisa masuk ke grup-grup kayak Polyglot Indonesia gitu, Polyglot International gitu ya. Dan para pencinta manuskrip kuno. Dan karena pernah juga menemukan manuskrip kuno kayak dari manuskrip bahasa Aram gitu ya Pak, bahasa Sumeria gitu. Dan banyak sekali para peneliti yang memang mencintai bahasa itu sendiri. Jadi mereka akan sangat senang sekali kalau bisa berbagi materi pembelajaran bahasa gitu. Dan bahkan saya juga pernah bikin materi pelajaran bahasa, kemudian saya share di grup Polyglot gitu. Dan sekarang kan lagi bahasa daerah ya Pak. Saya kasih juga tulisan tradisional seperti ini loh gitu. Dan ternyata baru tahu juga ternyata ada tulisan tradisionalnya ya bahasa ini misalkan gitu. Dan ada beberapa bahasa yang sangat mirip dengan bahasa Eropa. Nah di bahasa daerah ya Pak. Ada beberapa yang memang tidak berkerabat dengan bahasa yang lain gitu. Dan sangat banyak sekali gitu materinya. Jadi kita intinya manfaatkan saja internet, manfaatkan jejaring sosial kita, dan manfaatkan rekan-rekan seperjuangan kita, terutama orang-orang Indonesia yang memang etnik asli misalkan. Kita coba belajar aja dari mereka gitu. Jadi memang saya sudah membayangkan linknya Kang Umar ini sangat banyak.
dari malingnya orang-orang luar sampai orang-orang Indonesia sendiri itu banyak karena dibutuhkan untuk mengolah bahasa ya Iya. gitu. Itu juga melalui internet kenalan sama mereka itu. Iya, melalui internet. Kadang saya bertemu tidak langsung gitu ya. Entah kenapa saya kayak bisa merasakan, oh ini orang ini kayaknya orang misalkan ini orang Sumatera gitu. Mungkin karena Aksennya mungkin bisa jadi, oh ternyata saya tanya, oh benar orang Sumatera, dan coba belajar bahasa Sumatera ke beliau gitu. Banyak sekali teman-teman, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mengajari saya bahasa asing. luar biasa. Ya, semoga kita bisa bertemu lagi. Amin. Terus nanti ini apa berapa lama tuh dalam satu itulah, misalkan dulu dari zaman sekolah, kuliah itu kan belum menguasai ya. Ya. Kuliah tuh udah berapa bahasa tuh ketika kuliah itu? Kalau dibilang menguasai ya Pak, saya sendiri sebenarnya jujur masih banyak belajar gitu, dan untuk menguasai mungkin masih jauh dari kata sempurna. Cuma saya ingin terus belajar gitu, dan ketika kita mengajarkan orang lain walaupun sedikit, insya Allah ilmu kita akan bertambah ya Pak. Nah dengan seperti itu saya pikir memang untuk menguasai suatu bahasa itu tidak mudah. Tapi untuk misalkan untuk belajar, mungkin basic-basicnya untuk belajar sampai kita bisa bercakap-cakap dalam tahap keseharian, daily conversation gitu ya Pak. Mungkin kita bisa tergantung bahasanya Pak. Nah, ada kadang bahasa yang mengharuskan kita belajar hurufnya terlebih dahulu. Contohnya bahasa Jepang. Nah, bahasa Jepang kan harus belajar hurufnya dulu, biar kita bisa membaca dengan benar. Dan ada beberapa bahasa yang tidak mengharuskan kita belajar huruf. Contoh bahasa-bahasa yang memang tulisannya itu Latin seperti Indonesia, dan cara pengucapannya itu sangat relatif lebih mudah untuk orang Indonesia. Jadi intinya bagaimana latar belakang si pembelajar bahasa. Misalkan dia berasal dari Indonesia, berarti bahasa yang lebih mudah dia kuasai, lebih mudah dia pelajari adalah bahasa yang memang serumpun dengan Indonesia. Bahasa apa aja itu ya? Itu banyak sekali. Ternyata rumpun bahasa Indonesia sangat banyak. Bahkan rumpunnya Melayu Polinesia. Salah satunya rumpun bahasa Filipina, Tagalog. Kemudian ada bahasa Hawaii. Hawaii juga serumpun ternyata sama Indonesia. Bahasa Maori yang ada di Selandia Baru. Kemudian bahasa-bahasa Melayu sudah pasti. Dan bahasa-bahasa Dayak juga itu serumpun dengan Indonesia. Cuma ada beberapa yang memang tidak serumpun walaupun di Indonesia gitu. Jadi bagaimana latar belakang si penutur bahasanya, pembelajar bahasanya. Saya juga pernah lihat penelitian, ada lembaga bahasa asal Amerika ya, Badan Amerika Nasional Amerika intinya. Untuk bahasa paling sulit menurut orang yang menuturkan bahasa Inggris terutama di Amerika itu bahasanya Cina, Jepang, Arab, sama Korea itu juga cukup sulit, dan Hong Kong juga sulit bagi mereka yang menuturkan bahasa Inggris. Tapi mungkin bagi orang Indonesia mungkin bahasa Jepang lebih mudah ya dibanding bahasa apa gitu. Nah, kalau menurut Kang Umar itu mana yang paling susah? Yang paling susah saya belum bisa menentukan sih. Mungkin untuk paling susah ada beberapa tahapan. Mungkin dari susah untuk mempelajari, untuk mendapatkan materinya, susah pengucapannya. Kalau dari saya sendiri, jujur yang paling susah itu bahasa daerah. Karena susah sekali mendapatkan materi pembelajaran bahasa daerah. Bahkan belum ada yang membuat seperti tata bahasa secara mendetail. Maupun ada, dulu pernah ada penelitiannya, cuma tidak dilanjutkan. Dan saya itu sangat berharap kepada pemerintah, terutama yang menangani bidang bahasa, semoga kedepannya ada lembaga penelitian yang memang dia itu yang benar-benar mendalami pelestarian bahasa daerah, bahkan bisa membuat buku-buku yang praktis mudah diakses oleh masyarakat untuk mempelajari bahasa daerah, dan tidak hanya tekstual gitu. Jadi kebanyakan kenapa susah, bahkan orang Indonesia juga kayaknya susah belajar bahasa Indonesia di buku itu. Saya juga belum pernah mendapatkan nilai 100 bahasa Indonesia. Mungkin karena bukunya memang terlalu tekstual dan banyak dengan tata bahasa. Nah, mungkin untuk bahasa daerah nanti semoga bisa dilestarikan lagi gitu ke depannya. Dan untuk bahasa yang paling susah ya Pak ya, mungkin bahasanya itu tergantung dari ada cara pengucapan yang paling susah, ada cara penulisan yang paling susah. Dan bahkan ada bahasa yang memang benar-benar hanya bisa dipelajari dalam waktu 1 jam. Ada itu. Ada. Bahasa apa itu? Esperanto. Esperanto itu salah satu bahasa buatan. Esperanto itu bukan bahasa alami, tapi bahasa buatan yang sengaja dibuat dalam tanda kutip
oleh pembuatnya itu ingin agar bahasa itu menjadi internasional. Jadi gak hanya misalkan kalau Contohnya gimana tuh bahasa? Esperanto, jadi contohnya gini ya, misalkan semua kata benda itu berakhiran O, semua kata sifat berakhiran A. Oh, Nah, gitu. Dan mungkin nanti kita boleh ke sesi aja ya, sesi Oke, aja. oke. Atau mudah-mudahan kita bisa langsung aja ke sesi. Jadi intinya ada bahasa itu yang sangat mudah sekali dipelajari, ada yang sangat susah sekali, tergantung dengan sifat-sifat bahasa itu sendiri. Iya. Dan iya. Ini yang belum terjawab nih. Ini berapa lama bisa mempelajari bahasa dalam ini? Udah dalam setahun tuh berapa bahasa yang bisa dikuasai dalam setahun coba? Dalam setahun, aduh, nggak bisa ditentukan ya Pak. Oh. Sebenarnya saya orangnya emang mudah-mudahan gitu. Maksudnya kalau saya pengen belajar bahasa, oke belajar. Kalau enggak ya nggak usah gitu. Jadi intinya kalau saya mau nggak ngambil pusing gitu. Hari ini harus belajar bahasa ini, nggak Jadi target. mengalir aja gitu Mengalir ya. aja, ya. Soalnya kalau belajar bahasa kita nggak relax gitu ya, nggak sesuai dengan keinginan, kayak dipaksa gitu. Itu nggak bagus juga sebenarnya. Mungkin bisa pas waktu itu dan akan dilupakan nantinya. Jadi bahasa itu sebenarnya kayak skill mungkin ya, kayak ya semua orang bisa berbahasa. Bahkan anak-anak kecil di luar negeri juga bisa bahasa mereka. Tentu, kenapa? Karena dibiasakan. Jadi bisa karena biasa gitu. Dia harus banyak berlatih biar terlatih gitu. Jadi untuk waktunya itu terserah bagaimana seorang pelajar itu berlatih gitu Pak. Practice makes perfect gitu. Nah, jadi semakin banyak berlatih, ya semakin bagus. Seperti pisau aja. Kalau pisau semakin banyak diasah kan semakin tajam ya Pak ya. Nah, seperti itu. Bahkan mungkin saya juga ada beberapa bahasa yang lupa-lupa ini. Soalnya udah banyak gak dilatih gitu. Dan memang satu kendala yang paling besar itu gak ada yang bisa diajak bicara. Karena memang ya betul, karena kita kan orang Indonesia, kenapa bisa bahasa Indonesia? Karena sering berbicara bahasa Indonesia dengan Indonesia, atau mungkin pas di pendidikan gitu. Kalau kita misalnya udah bisa, udah lama banget kita gak ada orang yang Bisa lupa lagi ya itu ya? bisa lupa lagi. Kenapa? Karena kayak agak kaku lagi gitu. Jadi yang terpenting menemukan partner untuk berbicara. Atau kalau tidak kita perbanyak monolog sendiri. Misalkan gak apa-apa kita dianggap orang gila misalnya. Kita lihat ada ke kaca, ke cermin, kita belajar ngobrol sendiri gitu. Tapi ada metode yang paling praktis ya itu dengan memanfaatkan jaring sosial media atau random chat gitu kayak Omegle, Ometv. Kayak gitu bisa juga dimanfaatkan. Cuma kalau itu kan harus sebatas speaking ya Pak ya. Untuk grammarnya kita bisa pelajari sendiri dari buku atau mungkin bisa mengambil kelas juga. Karena yang sebetulnya dipakai tiap hari itu adalah bahasa percakapan ya. Ya, betul, bahasa percakapan. Apa itu lebih mudah dipelajari daripada bahasa formal lainnya? Bahasa percakapan. Justru sebenarnya yang lebih mudah dipelajari itu bahasa formal. Iya. Kenapa? Karena sudah terstruktur, ada standarnya gitu. Bahasa percakapan lebih susah, tapi bukan berarti susah itu tidak bisa dipelajari. Dan kalau kita membiasakan terus, itu bisa lebih mudah dibandingkan apa yang kita pikirkan gitu. Jadi intinya jangan takut untuk mencoba. Meskipun banyak tata bahasa yang salah, pengucapan yang salah, it's okay. Karena mungkin nanti ada orang yang bisa mengkoreksi kita dari lawan bicara itu, atau kita bisa belajar dari kesalahan itu gitu. Karena bahasa itu sebenarnya nggak ada salah atau benar, yang ada wajar dan nggak wajar gitu bahasa itu. Jadi bahasa ini wajar di masyarakat, berarti bisa diterima, itu wajar. Kalau bahasanya ini nggak wajar, nggak bisa diterima, masyarakat nggak bisa pahami artinya, berarti itu nggak wajar. Atau mungkin bahasa asing gitu. Karena sebenarnya bahasa daerah itu juga bahasa asing Pak. Kenapa asing? Kalau misalkan kita belum pernah nih pakai bahasa Batak, itu asing sebenarnya buat kita. Jadi bahasa asing itu definisinya bukan berarti bahasa di luar Indonesia, tapi bahasa yang memang asing bagi kita. Dan kalau kita mau mempelajari, tidak akan asing lagi. Karena kan kayak ada peribahasa, gak kenal maka gak sayang gitu ya. Kayak bahasa aja, gak kenal bahasa ya kita gak sayang bahasa itu, otomatis kita gak mau belajar kan bahasa itu. Terus kenalan dulu lah dengan bahasa tersebut. Gak kenal maka kenalan. Ya seperti itu ya. Terus ini Kang, memang dari bahasa ini sangat bagi sebuah orang sangat sulit dipelajari Kang ya. Memang harus dilatih. Betul ya, dilatih. Ini berarti Akang kan harus melatih ketemu dengan orang, harus memang lewat online. Ini yang bahasa-bahasa yang terlupakan nih, itu karena tidak terlatih. Ini gimana cara melatih kembali itu? Ibaratnya filenya udah mulai hilang nih, gitu. Itu gimana? Itu masih ingat nggak itu gimana cara
Oke. Ya nggak ada cara lain selain berlatih, Pak. Selain kita coba menggunakannya gitu. Jadi kalau misalkan kita gak memakainya, ya pasti rusak. Kayak saya aja misalkan laptop tuh baru beberapa belum setahun, baru setengah tahun. Gak dipakai-pakai tuh, saya sering pakainya misalkan laptop yang dinas. Oh ternyata emang rusak gitu laptopnya itu. Tadinya mau awet-awet tapi ternyata rusak. Ya seperti itulah intinya. Jadi kita harus banyak dilatih aja. Gak ada cara lain untuk bisa bahasa kecuali berlatih dan berbicara. Karena bahasa itu bukan berimajinasi gitu. Kita itu harus digunakan bahasa itu, harus berbicara dengan bahasa itu. Gitu. Ya mungkin itu Pak. Mungkin kedepannya biar gak lupa memang harus banyak digunakan, harus banyak dipraktekkan gitu ya. Itu pasti kita insya Allah akan bisa, dengan izin Allah kita bisa memahaminya, bisa mempraktekannya dan akan terbiasa dan tidak akan terlupakan lagi. Karena bagaimana ya, mulut itu punya memori tersendiri gitu, bahkan tangan juga gitu. Pernah saya waktu mau ujian matematik gitu atau ujian apa gitu ya, kalkulus, saya nggak ngapalin, cuma belajar praktek soal, saya kerjain lagi, tulis lagi jawabannya. Jadi ngerjain soal, tulis lagi jawabannya yang udah benar gitu. Ternyata nggak dihafal sendiri gitu. Gini, bisa ngerjain ujian, gak dihafal. Tapi tangan itu punya memori tersendiri. Bahkan mungkin mulut juga punya memori tersendiri gitu. Seperti berbahasa juga gitu ya. Kalau kita banyak berlatih, ya insya Allah akan lebih mudah gitu kita menggunakannya gitu. Ya seperti itu. Kayak kalau nama, cing tuh ngomong tuh cing dipikir. Nah, emang punya memori sendiri loh ya. Kita akhirnya ngomong tuh gitu. Iya betul Kang. Terus ini Kang, mungkin dari teman-teman ada request mau diterjemahkan ke dalam bahasa perkenalan mungkin ya. Perkenalan aja. Coba bahasa perkenalan dalam bahasa Mandarin gimana? Bahasa Mandarin boleh. 你好嘛，我要介绍我的这期，我叫 Fikrian Syagumura，还是 Umar，我喜欢学习很多中文，因为中文很重要。今天我跟我的朋友学习中文，但是他不说中文，他说印度尼西亚人，他说印度尼西亚语还是顺达语，谢谢，真是很高兴。 Di tengah atas. Boleh bahasa Jepang juga? Coba bahasa Jepang. はい、こんにちは。私の名前はビキニャンサングマランです。私は外語が本当に大好きですね。外語は本当に難しいですが、私は毎日うちで日本語とイギリス語とフランス語とドイツ語と外語を勉強しました。はい、どうぞよろしくお願いしました。Spanyol coba. Ini jadi kita kayak kertas ya. tapi Masya Allah luar biasa. Hola, buenos días. Mi nombre es Vicky Ansia Gumarang. Aprendo español en mi casa. Español es muy fácil porque nosotros aprendemos español en el mundo. Español es el tercera lengua del mundo que la gente hable muy bien. Sí, muchas gracias. Adiós. Jerman. Di sini tuh mungkin banyak penggemar bola nih, banyak penggemar bola nih ya. Jerman, Belanda, sama Italia belum nih. Jerman ya. Ja. Guten Tag. Ich habe ein gutes Buch und ich lerne Deutsch hier und ich auch lerne Jiddisch und Französisch in meinem Hause. Aber ich werde ein guter Lehrer sein. Ich will. Ja, auf Wiedersehen. Coba gini Kang, jangan lupa tonton Uber TV. Dalam semua bahasa yang dikuasai sama Kang Fikri. Jepang. Di Kang Umar ya. Jepang dulu ya. Oke. Wasurenai de Uber TV o mite kudasai. Mandarin? Jangan lupa like, share, and subscribe. Mandarin dulu boleh ya? Boleh. 不忘记看到五个电视，你只要看到五个 TV 的电视，现在apa lagi Pak? Tadi udah ya Pak? Tadi udah ya. Oh yeah, don't forget to watch Uber TV, like, share, and subscribe. Thank you. Italia bahasa Italia. Italia.
piacere di conoscerti, studiamo italiano nella casa, grazie mille. Siap. Bahasa apa lagi namanya di orkestra? Mungkin kalau mau lebih banyak nanti kita coba di kelas bahasa ya. Ya. Mudah-mudahan ada waktu lagi, ada kesempatan, insya Allah kita belajar lebih banyak lagi. Insya Allah. Biar lebih penasaran. Iya, ini makanya ini sebetulnya tiap orang tuh punya potensi yang Iya. sangat besar untuk belajar bahasa. Betul. Cuman kita ambil contohnya Kang Umar ini dengan usia yang relatif muda, setengahnya dari umur saya, itu sudah menguasai banyak bahasa. Sedangkan saya tuh hanya sedikit bahasa dikuasai, hanya bahasa ibu dan bahasa daerah. Ini Kang Umar tuh luar biasa. Berarti semua orang tuh punya potensi sebetulnya, Kang Umar ya. Betul. Nah, nanti jika teman-teman ini yang mau tertarik ingin belajar banyak bahasa, Kang Umar alhamdulillah sudah mengetahui, saya ulangi lagi, dari 20 bahasa asing, bahasa luar Indonesia, dan sekitar ada 70 bahasa daerah ya, Insya atau Allah. mungkin lebih ya. Mungkin kurang. Insya Allah mudah-mudahan. Itu Masya Allah. Nah, teman-teman yang memang penasaran dengan bahasa asing atau bahasa daerah dan mau belajar, silakan bisa di kolom deskripsi, di situ ada di mana bisa menghubunginya. Ini Kang, satu lagi tentang ini Kang, tentang peran bahasa dalam memahami budaya dengan latar belakang budaya yang berbeda. Oke. Hmm. Oke, mungkin ini sama dengan bagaimana sudut pandang dalam Iya. bahasa gitu ya, Pak. Hmm. Sangat penting sekali. Hmm. Nah, misalkan kita membaca sebuah artikel atau membaca sebuah buku, terjemahan dengan buku aslinya itu sangat berbeda sekali nuansanya. Buku misalkan kita membaca buku ini, diterjemahkan nih ke dalam bahasa kita, Hmm. pasti ada beberapa kata yang memang artinya relatif sama, tapi ada beberapa rasa yang berbeda gitu. Kayak misalkan apa ya? Intinya berbeda aja. Dan kalau misalkan kita berbicara ingin mengetahui sejarah sesuatu, Hmm. coba kita pelajari sejarah dalam bahasa kita. Misalkan negara A nih. Nah, kita pelajari sejarah dalam bahasa negara A dan dalam bahasa negara kita. Hmm. Itu akan sangat jauh berbeda. Sebagian ada yang sama, sebagian ada yang berbeda. Jadi kadang bahasa itu bisa merubah pola pikir kita, Hmm. bisa merubah point of view kita terhadap sesuatu topik tertentu, dan kita bahkan bisa lebih toleran. Maksudnya toleran itu kita bisa lebih paham, oh ternyata aslinya seperti ini gitu, nggak seperti ini gitu. Jadi intinya kalau kita bisa bahasa tertentu, itu juga akan mempengaruhi terhadap bagaimana kita memahami budaya tertentu. Jadi kita bisa, misalkan memang kan pernah ada ya Pak, misalnya memang ketika kita mengetahui bahasa kaum, kita tidak akan ditipu oleh kaum itu kan Pak. Ya. Yang benar, kalau kita bisa tahu bahasa ini, kita tidak akan bisa nih ketipu misalkan dengan bahasa itu. Bahkan Jepang sendiri pernah dulu, ketika ada orang asing, dia bisa bahasa Jepang gitu dengan lancar sekali. Orang Jepang itu bahkan akan curiga gitu, jangan-jangan orang ini gitu adalah intel, adalah musuh gitu. Jadi curiga gitu, karena memang mereka tidak mau budayanya itu memang kayak apa ya? Jangan Jepang, kan bagian negara gitu. Negaranya itu pasti akan sangat curiga ketika ada orang asing, dia itu bisa bahasanya dan mengetahui budaya-budayanya. Tapi bahkan ada juga yang memang sangat apresiasi gitu. Wah, senang sekali. Oh, ternyata sangat menghargai budaya kita, misalkan ada sangat menghargai bahasa kita, sampai bahasanya pun dipelajari. Itu akan sangat berpengaruh terhadap pemahaman budaya dan bahkan bisa meningkatkan meningkatkan suatu keinginan buat menjalin silaturahmi, menjalin networking gitu. Dan bahasa itu juga bisa menyatukan sesama bangsa sebenarnya. Ini tolong koreksi kalau saya salah ya. Ini ada satu sejarah yang mengatakan bahwa Belanda itu sangat sulit untuk menghancurkan Islam, sehingga mereka itu masuk ke daerah Padang, terus dipelajarilah budaya Padang, mulai dari bahasanya sampai budaya Islamnya, sampai waktu itu sampai hampir hancurlah, gitu. Memang dari bahasa dulu ya, gitu. Jadi betul begitu ya. Saking pentingnya kita mempelajari bahasa. Betul. Kalau sampai kita kemanapun melangkah,
Jika memang bahasa kita banyak, tentunya kita lebih banyak temannya ya. Insya Allah. Ya betul sekali Pak. Jadi kadang kan ada dulu misionari ya, kita misionaris Betul. atau dan apa Saya lupa intinya dia istilah untuk berdakwah gitu ya. Berdakwah dalam ini agama tertentu atau mungkin ya itu emang yang paling harus mereka ketahui itu budayanya dan bahasanya. Bahkan kan banyak juga ya untuk menerjemahkan kitab suci tertentu ke dalam bahasa daerah. Itu bisa misalkan ada masyarakat pedalaman nih di Indonesia, banyak sekali kan bahasa daerah yang belum diketahui gitu. Ketika sudah mengetahui budayanya, mengetahui bahasanya, kita bisa mendakwahi dan bisa berdakwah dengan daerah pedalaman itu dan mempelajari budayanya gitu dan bisa membawa kebaikan gitu bagi pedalaman seperti itu. Gitu. Jadi memang sangat penting sekali itu bahasa itu. Bahkan kita berbicara pun ini pakai bahasa ya Pak. Iya betul. Jadi bisa nyambung ya gitu. Ya, gitu. Dan mungkin bisa dipahami juga oleh pemirsa di luar juga ya. Terus ini satu lagi Kang yang terakhir nih Kang. Akang dari Krota Ayun ya Kang ya. Iya. Krota Ayun. Jika mau belajar bahasa asing atau mengikuti trial, ada trial ya? Iya. Percobaan ya, dan bahasa. Itu kemana Kang? Ya untuk insya Allah Sabtu ini sekitar tanggal 16 September nanti kita adakan trial. Sementara untuk 3 bahasa aja, ada bahasa Jepang, ada bahasa Jerman dan bahasa Spanyol. Insya Allah kalau misalkan kedepannya kalau ada diberi kesempatan kita akan buka kelas gitu. Nah untuk trial ini gratis, free. Siapapun bisa mengikuti. Kita coba dari basic, dari pemula dulu gitu. Nah kita lihat dulu bagaimana kemampuan bahasanya, belajarnya. Nanti kita kalau misalnya ada yang tertarik, insya Allah kita akan buka kelas lagi. Nanti teman-teman Uber TV jangan lupa like, share, and subscribe dan juga komen. Di situ jangan lupa kalau mau belajar bahasa bisa dilihat di deskripsi, ya. Tuh, mungkin dari Kang Umar ada pesan penutup Kang? Ya intinya jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi berbahasa asing gitu. Walaupun misalkan ada kesalahan pengucapan, ada kesalahan grammar, it's okay. Yang penting kita harus terus mencoba gitu. Jadi intinya jangan takut untuk mencoba aja untuk berbahasa asing gitu. Dan harus banyak berlatih. Karena dengan banyak berlatih, insya Allah kita akan terlatih gitu. Dan akan bisa karena biasa gitu. Biasa berbahasa asing. Itu aja mungkin Pak. Dan menyenangkan ya. Menyenangkan gitu. Ya, luar biasa. Mungkin podcast hari ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Dan jangan lupa teman-teman di Uber TV untuk like, share, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa jika mau belajar bahasa asing bisa lihat di box deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.